Bang, kalau tadi abang sempat katakan bahwa untuk pengecekan lapangan itu abang mereka rencana atau targetnya kapan untuk turun sendiri selain informasi yang didapatkan dari PPK sama PPS itu bang? Hmm. Jadi saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa dalam bulan ini sebelum bulan Agustus berakhir kami memang sudah menjadwalkan untuk turun monitoring ke PPK Galang. Ya. Begitu. Nah, mungkin pada waktu itu juga nanti kita akan langsung ke lapangan juga melihat situasinya. Nah, sama dengan Tengki Saribu kemarin, selain ketemu dengan Pak Camat dan Pak Seklur di kantor, kami bersama-sama juga meninjau lokasi, gitu. Melihat kondisi geografis, di mana sih TPS-nya sebenarnya, gitu. Di sini ada yang di bawah, gitu. Tapi aksesnya mungkin dari mana? Nah, itu juga kami lakukan pada kami turun 26 Juli yang lalu. Nah, kami juga rencanakan hal yang sama ketika kami turun ke monitoring PPK Galang nanti. Tapi prioritas adalah berkoordinasi terkait data-data yang ada dulu, gitu. Karena terkait dengan data-data atau fakta-fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat kan, itu juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, mungkin itu. Bang, kalau skema solusinya itu apakah sama persis diterapkan seperti yang terjadi di Tengki Seribu atau kita punya alternatif solusi lain melihat kondisi geografis dari Galang itu sendiri bang? Karena kita secara kasat mata kan kita bisa itu ya selain tempat berdiamnya warga itu di satu tempat ya. Tapi ada kalanya juga tinggal di kebun-kebun yang di jauh-jauh, yang tempat usahanya kan agak jauh-jauh. Itu gimana bang? Kita punya skema solusi lain tidak itu terkait itu? Ya, jadi pemetaan solusi yang sudah kami jalankan memang sejauh ini masih ada dua solusi ya. Dua solusi itu begini, karena ini memberikan dampak memberikan dampak langsung terhadap tahapan pemilu nantinya karena DPT sudah ditetapkan. Maka kami menyediakan solusinya berdasarkan jurisprudensi kebijakan yang sebelumnya sudah dilakukan. Misalnya pemilu 2014, koreksi kalau saya salah, di Balai Kolam pada waktu itu terjadi relokasi atau penggusuran juga, dan pemilih pada waktu itu diambil kebijakan untuk ditambahkan ke TPS terdekat, gitu. Itu 2014. Kemudian di kali ini nih, kali ini misalnya di Tengki Seribu yang kemarin yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika KPPS-nya masih memungkinkan untuk dibentuk, sejauh ini ya kita akan dirikan TPS di sana, tinggal bagaimana menginformasikannya secara masif kepada pemilih yang terdampak, gitu. Nah, kemudian yang terkait tahapan yang sedang berjalan, jika memang memenuhi ketentuan perundang-undangan, pemilihnya juga mungkin bisa menggunakan mekanisme pemilih pindahan, gitu. Tapi harus dilihat dulu bagaimana alasannya, masuk gak ke 9 alasan bisa pindah memilih itu kan. Nah, kalau salah satu dari 9 alasan itu kan misalnya pindah domisili. Pindah domisili ini kan terkait dengan administrasi kependudukan lagi. Nah, jadi apakah itu bisa dilangsungkan dalam waktu cepat dan lain-lain, ya terkait dengan banyak hal dan pihak lah, gitu. Jadi sejauh ini 3 alternatif solusi itu yang bisa kami sediakan, dan itu masih dinamis sih, masih dinamis, tergantung dengan kondisi lapangan dan data-data yang akan kita cross check ke bawah nanti.